gitu kan. Nah, katanya kalau si acne scar itu sekarang sih udah sulit loh ngilanginnya kalau dalam, katanya gitu ya, Dok. Makanya itu kalau kita ada jerawat jangan dipencet, karena salah satu penyebab acne scar adalah dengan cara memencet jerawatnya. Itu loh bekas jerawatnya karena dipencet. Dok, ada gambar nggak sih, Dok? Mau dong, Dok. Oke. Ini macamnya jerawat emang cuma satu macam atau ada banyak macamnya? Salah satu ciri jerawat adalah dia ada multi stage ya. Jadi lesi pada kulitnya tidak homogen, tidak hanya satu. Kalau lesi kan nggak ngerti loh, pemirsa, Dok. Gimana, Dok? Kalau lesi itu apa? Lesi itu adalah bentuk kelainan kulitnya. Pokoknya dia pasti berbentuk benjolan atau tidak? Dia bisa bermacam-macam, bisa seperti komedo, seperti kayak di foto ini yang pertama ini dia komedo terbuka, tandanya adalah ada warna hitam karena ini adalah melanin yang ada di kulit ini. Nah, ini biasanya dikeluarkan ya, Dok ya? Memang harusnya dikeluarkan? Iya, dan yang mengeluarkan harus orang yang bisa, bukan memencet sendiri. Kalau kita memencet sendiri, takutnya pada kondisi beradang seperti ini, kita pencet, maka ini akan timbul acne scar. Jadi akhirnya nanti ada bekas luka di sana yang susah dihilangkan. Betul. Untuk acne scar lebih susah daripada untuk jerawat itu sendiri. Ini kalau banyak banget tuh namanya udah komodo kali ya, Dok. Banyak banget loh, Dok, itu. Tapi itu biasanya kejadian memang banyak dan bisa numpuk-numpuk gitu ya, Dok ya? Iya, apalagi kalau kita ngomong remaja itu cenderung dia mencoba-coba. Yang awalnya dia nggak pernah ada masalah, terus dia mencoba kosmetik, dia mencoba skincare, yang mana dia belum si kosmetik dan skincare ini juga bisa jadi bahan tambahan untuk bikin permasalahan? Bisa. Apa aja, Dok? Misalkan begini, kulit kita itu kering, kemudian kita gunakan skincare yang dia bahaya, oily dan lain sebagainya. Nah, itu akan menambah minyak. Apalagi kalau kulit kita berminyak, kita tambah yang bentuk oily, misalkan sedianya krim, nih maka akan lebih jadi minyak. dia udah berminyak nih, pemirsa. Harusnya kan dia pakainya jangan yang oily. Dia nggak ngerti, dia pakai lagi yang berminyak juga, tambah banyak minyaknya. Kalau kita minyak, kita pakai yang gel. Dok, kalau tahunya saya berminyak, tidak berminyak, harus ke dokter dulu untuk diperiksa, atau kita bisa ngeraba-raba, bisa ngira-ngira? Biasanya pasien sudah tahu ya. Pasien datang ke dokter, dia tidak blind, dia oh kulit saya ini kok banyak minyaknya ya, Dok ya. Ya udah pasti berminyak gitu ya. Nah, kalau yang kering kayak gimana, Dok? Kering ini sebenarnya lebih susah. Kenapa? Karena kulitnya menjadi lebih sensitif. Jadi dia lebih tidak tahan terhadap krim-krim, di mana pada saat dia berobat dengan acne, kita akan memberikan krim yang anti jerawat yang gampang iritasi. Jadi pada dasarnya kenapa orang suka bilang bahwa saya sensitif banget nih kulitnya, mungkin dia larinya ke arah kulit kering sebetulnya. Betul. Oke, Dok, kita mulai dari mana nih, Dok, merawatnya? Harusnya mulai dari mana? Pertama kita harus tahu lah ya, namanya kita remaja, kita harus cuci muka dengan benar. Cuci muka dengan benar, ajarkan cuci muka dengan benar. Banyak pasien itu, ini kan remajanya pada sekolah nih ya, ibunya yang menyimak supaya nanti kemudian kasih tahu ke anaknya. Banyak pasien itu cuci muka dengan sabun yang dia beli di toko, padahal dia tidak tahu pH-nya bagaimana, ya kandungannya apa. Yang bagus adalah dia pH balance. pH balance itu berapa? 7 maksudnya? Atau dia berapa? lebih stabil, tidak terlalu alkalis. Jadi dia nggak, kalau sabun itu nih pemirsa kebanyakan memang di atas 7 ya, dia basah larinya ya. Kita ambil yang di tengah-tengah. Oke, jadi mesti baca nih pH-nya 7. Oke. Kenapa? Kalau kita cuci muka terus-menerus, kemudian kulitnya kita pakai sabun yang alkalis, kulit akan berubah pH-nya. pH-nya akan menjadi basah. Cuci muka pun tidak boleh terlalu sering, maksimal ada 3 kali sehari. Cuci muka tidak boleh terlalu sering. Dengan sabun ya. Yang dengan sabun. Kalau yang nggak pakai sabun nggak apa-apa kan ya, Dok? Nggak masalah. Oke. Kemudian setelah itu kita pilih kosmetik. Cara memilih kosmetik, pasti kita harus cari kosmetik yang non komedogenik. Ya. Cari kosmetik yang non komedogenik ya. Nah, itu bacanya gimana? Kadang-kadang nggak ditulis kan, Dok? Betul. Memang kita harus selektif ya. Pada beberapa merek kosmetik luar negeri biasanya sudah ada komedogenik atau non komedogenik. Ada juga yang namanya acnegenik. Acnegenik malah dia jadi anti terhadap. Acnegenik itu kecenderungan menimbulkan jerawat. Kalau acnegenik malah menimbulkan jerawat. Betul. Ada komedogenik, acnegenik. Caranya bedanya gimana? Kalau komedogenik biasanya setelah pakai kosmetik itu hitungannya bulan, dokter. Jadi sekitar 3 bulan kemudian muncul wajah menjadi berjerawat. Itu biasanya dia kosmetiknya komedogenik. Tapi kalau acnegenik dia bersifat iritatif, bahan-bahannya biasanya dalam hitungan 3 hari, 4 hari dia langsung nggak cocok. Nih bedanya nih pemirsa ya, ada yang namanya komedogenik, ada yang namanya acnegenik.
aknegenik. Kalau yang aknegenik itu kita pakai beberapa hari kemudian juga langsung dia bayar kontan, kelihatan nih permasalahannya, langsung jerawatan. Nah, yang jadi masalah yang komedogenik karena dia butuh waktu sampai berapa bulan kemudian kita udah lupa yang kita pakai apa. Betul. Tadi kembali ke cuci muka ya dok ya. Nah kita tambahan lebih jauh ya dok ya. Cuci muka itu kan 3 kali misalkan. Kapan? Apa pas mau tidur kah? Pas pagi pas bangun atau gimana hitungannya cuci muka? Sebenarnya tidak ada aturan yang pasti, tapi yang paling bagus adalah sebelum tidur karena kita kan kebiasaan pakai make up, kebiasaan pakai sunblock mungkin ya kalau rajin pakai sunblock. Paling tidak pada kondisi tidur wajah kita istirahatkan, kita bersihkan. Baik, masih membahas mengenai perawatan kulit pada remaja ya, kesehatannya seperti apa. Tadi Dokter Galis sudah bercerita banyak sekali permasalahannya, salah satunya adalah jerawat. Jerawatnya sendiri macam-macam bentuknya ya dok ya, bisa tahapnya juga beda. Tapi yang menjadi paling besar adalah kalau kemudian sudah menimbulkan bekasnya. Betul. Karena bekasnya bisa nggak hilang. Betul. Dan orangnya protes dong, gimana ngilanginnya dok? Gimana memilih kosmetik? Oke. Kan setelah kosmetik udah gitu kita bicara mengenai bagaimana membersihkan kosmetiknya. Betul. Ini buat remaja loh dok. Oke, kita milih kosmetik itu sesuai dengan jenis kulit kita. Ya, kalau kita kulitnya kering, kita pilih yang base creamnya itu paling nggak dia krim boleh ya. Jadi kalau dia ulang lagi barangkali ya, kalau misalkan pokoknya berminyak gitu, salah, yang kering, kalau yang kering ngambilnya yang krim bentuknya. Ya, sedangkan kalau kita kulit berminyak, kita nggak boleh pakai krim karena krim itu oil base. Jadi sama dengan kita menambah minyak ke muka kita, menambah problem jerawat ke muka kita. Jadi kalau kita berminyak itu kita ngambil yang gel. Oh, yang sediaannya gel. Oh, oke. Kalau yang kayak liquid gitu bisa? Liquid dia tidak bertahan lama di wajah, dia akan segera hilang atau diserap oleh tubuh. Jadi dia tidak bisa memberikan efek perlindungan. Misalkan cara kita memilih. Walaupun barangkali kalau yang remaja sih biasanya sih nggak terlalu berat ya make upnya ya biasanya. Tapi kan tetap saja ada bedak yang taruh di sana, ada lipstick di sana gitu ya dok ya. Ada liner, barangkali maskara. Walaupun yang remaja punya. Nah ngebersihinnya itu mesti pakai apa? Oke, biasanya paling sering kita jumpai di pasaran itu kan base cream buat membersihkan kan ada alkoholnya. Iya. Sebisa mungkin hindari yang ada alkohol. Kenapa? Karena dia lebih mengeringkan ke wajah kita. Kalau misalkan ternyata mukanya sudah kering, dikasih kemudian pembersih yang kemudian ada alkoholnya, jadi akan lebih kering lagi. Ya. Lebih sensitif dong jadinya. Oke, dia muka akan menjadi lebih kering, lebih tidak enak di wajah. Oh, biasanya terasa lebih ketat pada pasien. Biasanya kadang-kadang kok agak nggak enak ya dok ya, agak lebih kering ya, nggak enak gitu. Jadi kita pilihnya yang mana dok? Yang model gimana? Kalau kita ambil yang ini, apa sih yang model sabun aja boleh dok? Buat remaja nih? Nggak masalah sih, kalau asalkan kita tidak menggunakan make up yang terlalu tebal atau kita tidak menggunakan sunblock yang dia oil resistant gitu ya. Oh baik. Yang susah dibersihkan dengan menggunakan sabun itu kita nggak masalah. Kalau udah dapat yang agak tinggi nih, ngambil kosmetiknya yang udah agak berat. Oh mau nikahan, kakaknya nikahan, dianya ikutan dandan gitu ya dok ya. Bersihinnya pakai apa dok? Kalau pada saat kita pakai kosmetik yang berat, sebenarnya pakai 2 tahap. Karena ada pasien saya cuci muka pakai sabun aja cukup apa enggak sih dok? Ya kan, kadang-kadang tanya gitu. Sebenarnya kita harus pakai cleanser yang bahan dasarnya kayak tadi, air, kemudian sama sabun. Cleanser yang bahan dasarnya itu air ya, bukan alkohol. Kemudian dan sabun. Kenapa? Karena sabun itu lebih efektif, dia membersihkan kotoran dalam bentuk minyak. Sedangkan kalau cleanser dia lebih bagus membersihkan kayak misalnya debu, polusi. Tapi jangan lupa sabunnya sendiri nih pH-nya mesti balance. Betul, ya kan. Kayaknya ini kan karena sayang, ini sebetulnya si kulitnya lagi bagus-bagusnya gitu. Jangan sampai kemudian kita rusak ya dengan apa ya. Dok, sudah ada banyak pertanyaan yang masuk lewat Twitter dan email kita. Kita bahas ya dok ya. Yang pertama dari Raisa Tangerang. Bagaimana kita memilih kosmetik sesuai dengan jenis kulit kita? Kosmetiknya harus dibacakah? Kita cek kulitnya dulu kah? Gimana nih dok? Oke, sama seperti yang saya jelaskan tadi, kita harus tahu jenis kulit kita. Kering, berminyak, atau mixed type. Anggap mix ya dok ya. Oke, mixed type. Kemudian kita ada keluhan enggak? Kulit kita berjerawat tidak? Kita ada riwayat misalkan. Anggap berjerawat dok, karena kebanyakan ada jerawatnya. Kalau mixed type berjerawat biasanya di daerah T kan. Kita biasanya gunakan misalkan sunblock nih. Kita jangan gunakan SPF yang terlalu tinggi. Kenapa? Gitu, iya, karena sebenarnya SPF 30 dan SPF 50 atau SPF 100 itu sebenarnya perlindungannya hampir sama. Karena semakin tinggi dia bentuknya semakin plato. Dia bukannya semakin tinggi begini, dia semakin plato. Jadi kita pilih
SPF 30 atau 33 itu udah cukup. Asalkan kita ulang tiap 4 jam sekali kita ulang. Kalau kita pakai yang tinggi memang kenapa? Karena dia lebih komedogenik, dokter. Oh, lebih komedogenik. Dan ketahuan itu nanti loh beberapa bulan kemudian